Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini saya mau bertanya kepada setiap kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pernahkah kita bergumul dengan doa kita? Pernahkah kita mungkin kecewa dengan doa-doa kita? Pernahkah kita akhirnya malas berdoa dan mulai meninggalkan doa-doa kita? Mulai meragukan kebenaran firman Tuhan? Kita sudah berdoa, tetapi bukan itu yang terjadi. Kita sudah berdoa, tetapi sepertinya tidak dan juga belum kunjung tiba. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang doa. Saya rindu lewat renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita semakin mengerti tentang doa. Kita semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-5. Sebenarnya pembacaan kita ayat yang pertama sampai yang ke-19. Tetapi saya mau kita fokus kepada ayat yang ke-5. Saya bacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul dari khotbah saya, Doa Mewujudkan Kehendak Allah. Doa mewujudkan kehendak Allah. Kalau kita perhatikan dari pembacaan ayat yang pertama sampai yang ke-19, ada dua hal yang berbeda. Yakobus mati dibunuh dengan pedang atas perintah Herodes. Kemudian Rasul Petrus ditahan, kemudian direncanakan untuk dibawa ke depan umum pada saat Paskah supaya dipertontonkan, dan saya yakin rencananya pasti akan dibunuh. Supaya ini menjadi shock terapi bagi seluruh jemaat mula-mula, supaya mereka berhenti untuk memberitakan firman Tuhan, supaya mereka tidak lagi memberitakan nama Yesus. Oleh sebab itu, kita perlu memahami apa yang terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa berbeda? Yakobus mati, tetapi Petrus dibebaskan dari penjara. Hal yang pertama saudaraku yang perlu kita pahami, kita mengerti. Doa mewujudkan kehendak Allah. Doa mewujudkan kehendak Allah. Artinya, di dalam doa yang harus terjadi bukan kehendak saya, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah lah yang harus terjadi dan bekerja di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama saudaraku, supaya kita mengerti kehendak Allah harus diwujudkan di dalam diri kita. Kita harus membiarkan Allah kehendaknya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itu bisa sesuatu yang menyenangkan hati kita. Itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita sukacita. Tetapi itu juga bisa sesuatu yang di luar harapan kita, bahkan sama sekali tidak kita pernah pikirkan. Dan yang paling parah, mungkin menurut kita, tidak seperti yang aku inginkan, dan bahkan itu menghancurkan hatiku. Saudaraku, Tuhan ingin berkata, Dia adalah Allah yang berdaulat. Kalau Dia Allah yang berdaulat, maka saya harus siap menerima kehendak Allah di dalam kehidupan saya. Amin saudaraku. Ini yang harus kita pahami dengan benar. Doa sungguh-sungguh ingin mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kehendak Allah pada kasus dua yang berbeda ini, Petrus dibebaskan, tetapi Yakobus Tuhan izinkan mati.
Tetapi dia mati bagi Kristus. Dia mati karena pemberitaan Injil. Dia mati karena kasih kepada Allah. Saudaraku, kita melihat ini supaya kita tidak menjadi kecewa ketika kita berdoa. Dan bahkan doa itu tidak seperti yang kita inginkan atau harapkan. Amin, saudaraku. Yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan dua hal ini berbeda? Supaya fokus kita adalah kepada Allah. Allah lah yang harus tetap kita puja, kita sembah, kita agungkan. Kalaupun kita menerima sesuatu yang berbeda dari apa yang Tuhan inginkan, kita harus semakin mencintai Tuhan. Kita harus tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada itu untuk dikerjakan di dalam diri kita. Amin, saudaraku. Ini yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan ingin berkata lewat kebenaran firman Tuhan ini, mujizat masih tetap terjadi. Artinya sampai saat ini Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah menjadi sesuatu yang lain. Artinya Allah itu sendiri adalah Allah sang mujizat. Tuhan ingin menyatakan kehendaknya lewat sesuatu yang jauh dari pemikiran kita. Perhatikan, Petrus dikawal oleh 16 orang, 4 regu. Tidak mungkin bisa lolos. Berarti besok siap-siap untuk mati. Apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan malaikatnya membebaskan Petrus dengan ajaib. Mujizat terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Dan ini juga Tuhan menghendaki supaya kita percaya sampai sekarang mujizat itu tetap ada. Tetapi biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah kehendaknya yang nyata. Kalau Tuhan menghendaki mujizat, tidak ada satupun yang bisa menghalangi, itu pasti terjadi. Karena kehendak Allah harus dinyatakan. Amin, saudaraku. Yang keempat, kenapa Tuhan menyatakan kelepasan keajaibannya kepada Petrus? Yang keempat, saudaraku, Tuhan ingin menyatakan firman-Nya ya dan amin. Tuhan ingin berkata kepada setiap kita, Injil harus terus diberitakan. Yakobus bisa mati, rasul-rasul yang lain mungkin bisa mati, tetapi Injil tidak pernah mati. Kebenaran firman Tuhan tetap harus terjadi. Firman Tuhan itu kekal. Tuhan ingin berkata kepada setiap kita, pergilah, beritakanlah Injil. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tuhan Yesus, Allah menginginkan berita Injil tetap disampaikan. Tuhan menghendaki supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya Petrus tetap dibebaskan. Supaya Petrus menguatkan rasul yang lain, Petrus menguatkan jemaat-jemaat yang lain, murid-murid yang lain, supaya mereka tetap memberitakan Injil, tetap menyatakan berita keselamatan itu supaya sebanyak mungkin orang dimenangkan bagi Kristus. Inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan menyatakan kehendaknya, jangan pernah ragu. Berkat-berkat Allah akan menyertai kita. Pemeliharaan Allah akan menyertai kita. Tuhan akan menguatkan, meneguhkan kita. Dan Tuhan menginginkan setiap kita, siapapun itu, ingin dipakainya menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Amin, saudaraku. Inilah yang Tuhan kehendaki. Biarlah seperti kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita semakin menyadari doa sungguh-sungguh mewujudkan kehendak Allah. Supaya Allah yang berdaulat, Allah yang layak dipuji disembah, Dia tetap diagungkan, dimuliakan, dan kita tunduk kepadanya, tetap percaya, memegang firman-Nya. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya, dan kehendaknya
yang sempurna. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan kebenaran firman yang sudah hamba sampaikan. Biarlah kami semakin menyadari dan semakin Tuhan mengerti. Sehingga ini membangkitkan semangat kami untuk tetap memuji menyembah Engkau, melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kami lakukan kepadamu, memberitakan Injil-Mu, dan terus bertekun di dalam doa. Doa mewujudkan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap hari ini kita semakin kuat, semakin teguh, dan memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi akan Allah lewat kebenaran firman-Nya. Mari rindukan terus firman Tuhan, biar kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.